saya memberi judul pagi hari ini em, percaya menerima. Ya, tentu ini firman Tuhan yang sering kita baca di Markus 11 ayat 23 dan 24. Kita akan melihatnya. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita barusan baca, kita barusan simak, barusan kita hadapi ini eh, menjelaskan kepada kita, ini cerita tentang Tuhan Yesus itu pada waktu itu mengutuk pohon ara dan sekonyong-konyong pohon itu kering. Lalu Tuhan Yesus ngomong, kalau Tuhan Yesus berfirman, kalau kamu percaya gunung ini bisa tercampak ke laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus permasalahannya adalah percaya dan tidak bimbang, saudara-saudara. Itu bisa terjadi, gitu. Percaya dan tidak bimbang. Nah, eh, apa saja katanya yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu terjadilah. Jadi saudara-saudaraku, ada hubungan saudara-saudara, percayalah dan telah menerimalah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, Alkitab ini mengatakan kalau kita percaya, saudara-saudara, yang kita doakan itu, kemudian kita menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Nah, bagaimana kita percaya? Ini kan penting ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita percaya? Kadangkala kita punya alasan untuk percaya. Ya saya percaya gitu. Nah, rupanya saudara-saudaraku di ini ada rahasia yang tersembunyi dari sebuah percaya ini Bapak Ibu Saudara, ya, dari sebuah kalau tidak bimbang, ya. Nah, kemudian yang kedua, telah menerimanya. Nah, ada dua hal yang saya soroti, saudara. Saya sungguh-sungguh merenungkan, mencoba untuk meneliti dan mencermati, saudara-saudaraku, kata-kata telah menerimanya, itu telah menerimanya. Jadi seakan-akan saudara-saudaraku itu kita belum menerima, tapi sudah menerima, tapi sudah mendapatkan jawabannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang dulu saya membaca bukunya Paul Joyongki, saudara-saudaraku, dia mengatakan dia minta sepeda dan dia percaya telah menerima sepeda, padahal sepedanya belum. Nah, saya mencoba juga melihat rupanya saudara-saudaraku di apa namanya kamusnya Oxford, saudara-saudaraku, itu percaya itu juga sebuah hal yang belum menerima, tetapi seakan-akan sudah menerima, saudara-saudaraku. Ya, kalau kita googling Oxford itu maka eh, dikatakan belief, saudara-saudaraku, itu begitu, masih kosong, belum menerima, tapi kebenaran itu sudah berkata menerima. Nah, itu saudara-saudaraku, maka kita akan menerimanya. Nah, kita mau melihat saudara-saudaraku bahwa untuk kita
menerima, percaya itu ada hubungannya dengan, untuk lebih jelasnya kita melihat peristiwanya Adam, bagaimana Adam dinilai percaya, saudara-saudaraku, setelah dia melihat bintang dan membayangkan keturunannya itu. Baru itu Tuhan mengatakan, memperhitungkan hal itu sebagai sebuah kebenaran. Dan hati Abraham percaya karena dia melihat, membayangkan, saudara-saudaraku, mungkin menyesuaikan hatinya dengan hal itu, maka hal itu dilihat Tuhan, saudara-saudaraku, sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena Abraham percaya, karena Abraham believe, melihat hal itu, ya. Firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di Kejadian 15 ayat 5 dan 6 ini, saudara-saudara, bagaimana Abraham dibuat percaya oleh Tuhan dengan cara dia keluar dari kemahnya dan melihat, membayangkan betapa banyak keturunannya nanti. Setelah dia melihat, dia percaya belum ada keturunannya, tetapi di situ hatinya Abraham percaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada hubungan, saudara-saudara, antara hati yang percaya itu dengan yang namanya saudara-saudaraku memvisual dan membayangkan itu. Jadi ketika kita berdoa, penting juga itu kita visualisasikan itu terjadi. Itu sudah kita terima. Kita bayangkan, maka saudara-saudaraku, hati kita menjadi percaya, dan itu bisa diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Mari kita berdoa dengan percaya, mulai dengan memvisualisasikan, membayangkan apa yang kita doakan itu terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara, hati kita bisa percaya. Nah, kalau hati kita percaya, maka kita tidak bimbang. Nah, kalau kita tidak bimbang, maka kita mendapatkannya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara.